Mudah-mudahan masih sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan mohon maaf ini tadi ada trouble ya, sifatnya teknis di luar perkiraan saya. Ternyata tadi nggak bisa join audionya ya dari laptop saya. Coba diutak-atik juga belum bisa, jadi ya sudah terpaksa pakai handphone dulu. Jadi mohon maaf karena sudah menunggu ya, lumayan lama. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai manajemen persediaan ya, betul? Betul, Bu. Hari ini kita akan bahas mengenai modal kerja ya, biar nggak tertinggal dengan kelas 2L. Jadi kita mulai saja ya pembahasan untuk sesi kali ini, yaitu mengenai modal kerja. Nah, ada yang tahu apa yang dimaksud modal kerja? Silahkan saya buka dulu forumnya. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai modal kerja itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan modal kerja yang Anda ketahui? Saya Bu mau jawab Bu. Ya, silahkan siapa? Mansur Bu. Mansur. Ya Bu. Ya, Muhammad Mansur, silahkan. Modal kerja adalah modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnisnya. Sehingga perusahaan tersebut itu bisa berjalan sesuai rencana sebelumnya. Mungkin itu Bu. Oke, modal kerja adalah modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnisnya ya, sehingga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya begitu ya Mansur ya? Ya Bu. Ada lagi barangkali yang lain? Mau mencoba menjelaskan mengenai modal kerja? Tidak ada? Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada. Tapi kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh teman Anda tadi, Mansur, itu bisa mewakili definisi modal kerja. Jadi modal kerja itu bisa diartikan sebagai modal gitu ya, ataupun sejumlah dana yang ditanamkan oleh perusahaan ya. Biasanya ditanamkannya itu, diinvestasikannya itu dalam bentuk aset lancar ya, atau aset yang bersifat jangka pendek, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Ya. Jadi biasanya itu diinvestasikannya itu dananya itu ya modalnya tadi itu dalam bentuk aset lancar atau aset yang bersifat jangka pendek. Ya, itu yang dimaksud dengan modal kerja. Nah, nanti untuk konsepnya gitu ya modal kerja itu nanti ada yang disebut modal kerja bruto atau modal kerja kotor, disebut juga modal kerja kuantitatif ya. Modal kerja kuantitatif atau modal kerja bruto adalah keseluruhan aset lancar, ya, aset jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan, ya, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Nah, kemudian ada juga modal kerja neto, ya, yang bersih, atau disebut juga modal kerja kualitatif, disebut juga sebagai networking capital. Nah, kalau yang modal kerja bersih atau modal kerja kualitatif, ini nanti aset lancar yang tadi gitu ya, yang bersifat operasional, kita kurangi dengan utang lancarnya, utang lancar yang bersifat operasional. Sehingga yang selisihnya itulah yang nantinya akan dipergunakan sebagai modal kerja. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau modal kerja yang kotor
yang kuantitatif, maka keseluruhan aset lancarnya ya itu yang akan dipergunakan sebagai modal kerja. Biasanya yang aset lancar operasional ya. Sedangkan untuk modal kerja yang neto, yang bersih, yang net working capitalnya atau yang kualitatifnya, itu yang aset lancar tadi ya, yang bersifat operasional, kita kurangi dulu ya dengan utang lancar yang bersifat operasionalnya. Ya, jadi yang bersihnya itu ya nanti dipergunakan sebagai modal kerja. Ya. Kenapa sih perusahaan perlu memanage atau mengelola modal kerjanya dengan baik? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Kenapa kok perlu di-manage, perlu dikelola dengan baik? Direncanakan gitu ya, dikendalikan atau dikontrol penggunaannya. Kenapa? Ada yang tahu? Biar nggak rugi, Bu. Biar nggak rugi. Nanti ujung-ujungnya lah sana ya, biar perusahaan tidak mengalami kerugian. Tujuan perusahaan itu kan salah satunya kan untuk memperoleh laba atau profit ya, atau keuntungan, meskipun nggak berhenti sampai di situ. Yang namanya perusahaan punya tujuan yang lebih jauh dari sekedar mencapai atau memperoleh keuntungan, yaitu going concern, memastikan bahwa perusahaannya itu tetap berjalan gitu ya, sampai kapanpun, dari yang tadinya skalanya masih skala kecil gitu ya, terus berkembang sampai skalanya makin lama makin besar. Nah, kenapa modal kerja perlu dikelola? Salah satunya tadi seperti yang teman Anda bilang, jangan sampai perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, jangan sampai dana atau modal yang sudah ditanamkan gitu ya, yang dipergunakan sebagai modal kerja, itu nanti menjadi tidak efisien, tidak efektif. Kalau kita bicara efisien, efektif, berarti kan nanti larinya ke ini ya, ke cost, ke biaya. Jangan sampai timbul pemborosan. Ya, seharusnya misalnya tidak dikeluarkan gitu ya untuk pos atau pengeluaran tertentu, tapi karena manajemennya kurang bagus gitu ya, pengelolaan yang nggak efektif efisien, maka bisa saja terjadi pemborosan. Kalau terjadi pemborosan, otomatis kan nanti dampaknya menurunkan laba atau profit perusahaan. Ya. Apalagi kalau kita bicara bahwa misalnya dana atau modal yang nanti akan dipergunakan sebagai modal kerja itu berasal dari sumber dana eksternal misalnya. Ya, entah boleh pinjam ke bank atau misalnya menjual utang obligasi atau yang lainnya. Ketika perusahaan mencari atau membutuhkan sejumlah dana atau modal termasuk yang nanti akan dipergunakan sebagai modal kerja, itu kan ada biayanya ya. Ada cost of capitalnya, nggak gratis. Pinjam ke bank, perusahaan pinjam ke bank, misalnya pinjam 100 juta, itu mengembalikannya kan nggak 100 juta lagi ya. Nerimanya juga nggak 100 juta, udah dipotong administrasi lah, segala macem lah. Belum nanti ada pembayaran untuk bunganya ya, bunga pinjaman, bunga kredit. Nah, itu nanti keuntungan yang diperoleh dari mengelola modal kerja itu bisa nggak nutup biaya modal tadi, salah satunya untuk nutup biaya modal. Jangan sampai nanti keuntungan yang didapat dari mengelola modal kerja, udah memodalnya gitu ya, dananya boleh pinjem, nanti nggak bisa nutup cost of capitalnya, biaya modal yang sudah dikeluarkan tadi ketika perusahaan memperoleh sejumlah dana atau modalnya. Ya, jangan sampai terjadi hal demikian. Ya. Jadi di sini perusahaan atau manajemen ya harus memanage modal kerjanya itu seefisien mungkin gitu ya. Jangan sampai ada pembengkakan untuk pos-pos tertentu. Karena kalau pembengkakan, pemborosan ya otomatis nanti bisa berdampak terhadap profit atau laba yang diperoleh. Dan jangka panjangnya sih kan udah pasti bahwa memastikan gitu ya bahwa modal kerja bersih yang tersedia itu bisa dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban atau tagihan-tagihan yang bersifat jangka pendek. Bisa nggak misalnya perusahaan bayar gaji karyawan? Karena kalau
ternyata ada trouble gitu ya, ada kendala, perusahaan nggak bisa bayar gaji karyawan tepat waktu misalnya ya, karena ada masalah sehingga gajinya dipending misalnya, pembayaran gajinya itu kan nanti bisa menurunkan tingkat kepercayaan, bisa menurunkan kredibilitas perusahaan, bukan hanya di mata internal perusahaannya misalnya ya, termasuk tadi karyawan, karena karyawan mendapatkan gajinya terlambat misalnya, tapi juga menurunkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal. Ya. Hal seperti ini yang dihindari, jangan sampai terjadi. Ya, karena kalau sudah bicara kepercayaan gitu ya, kredibilitas, itu sesuatu hal yang boleh dibilang harga mati. Harga mati ini maksudnya ketika kepercayaan itu rusak, misalnya gitu ya, perusahaan dipercaya oleh bank, diberilah pinjaman ya, pinjaman atau kreditnya tadi mau dipergunakan sebagai modal kerja, tapi ternyata karena perusahaan tidak bisa memanage dengan baik, akibatnya wan prestasi, nggak bisa bayar kewajibannya ya, baik pokok ataupun bunganya, nanti kan pihak bank itu ya, itu akan mempertimbangkan kembali pada saat misalnya perusahaan mengajukan pinjaman lagi. Dengan kata lain, nama baik perusahaan ya sedikit dipertaruhkan di situ. Sudah sudah masuk daftar lah ya, sama kayak misalnya saya gitu ya, misalnya saya punya pinjaman atau kredit bank, saya bermasalah misalnya bayarnya macet gitu ya, nah itu kan berarti kan nama baik saya di situ dipertaruhkan. Ketika saya mau mengajukan pinjaman atau kredit lagi, saya sudah masuk daftar nama yang masuk misalnya blacklist misalnya, karena kreditnya pinjamannya macet. Nah, untuk memulihkan nama baik saya itu kan butuh waktu, bukan berarti ketika saya menyelesaikan semua kewajiban saya, nama baik saya langsung kembali seketika itu juga tidak, tapi butuh waktu, butuh proses, butuh prosedur ya, apalagi perbankan itu prosedurnya kan sudah jelas ya, seperti itu. Misalnya baru bisa diberikan pinjaman lagi gitu ya, kredit lagi setelah misalnya berapa bulan kemudian. Itu ya, jadi nggak langsung pulih begitu saja. Misalnya Anda lah butuh bantuan teman Anda, terpaksa pinjam, teman Anda memberi pinjaman dengan niat menolong, diberilah pinjaman. Tapi Andanya itu wan prestasi, sudah diberi kepercayaan ya, tidak bisa memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan teman Anda. Anda nggak bisa bayar misalnya, walaupun misalnya sebenarnya bisa bayar, tapi Anda nggak berusaha, nggak ada itikat baik misalnya mau bayar ke teman Anda. Nanti kan pada saat Anda minta bantuan teman Anda lagi, teman Anda itu kan akan berpikir ulang lagi ya, males gitu ya, minjemin lagi, lawong yang kemarin juga mana gitu ya, nggak ada itikat baik untuk balikin, kalau dikasih pinjaman nanti nggak yakin bisa dibayar, itu ya. Jadi kalau yang namanya perusahaan, nah ini penting untuk menjaga nama baik, kredibilitas, kepercayaan, bukan hanya ke dalam ya, internal perusahaan, tapi juga keluar. Bukan hanya keluar, tapi juga ke dalam. Itu salah satu alasan atau pentingnya kenapa perusahaan perlu memanage modal kerjanya dengan baik. Ya. Memastikan bahwa tersedia modal kerja bersih yang nantinya akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Karena dari situ nantinya perusahaan beroperasi, dari situ perusahaan akan mendapatkan laba atau profit, ya. Sehingga nanti laba atau profitnya itu ya bisa digunakan untuk terus mengembangkan perusahaan gitu ya, mengembangkan skala usaha perusahaan. Perusahaan juga nggak mau misalnya ya tetap segitu aja ya, pengen berkembang makin lama makin besar ya, makin lama makin maju. Ya, tadinya karyawannya sedikit misalnya ya, lama-kelamaan makin banyak, punya anak-anak perusahaan misalnya ya, punya cabang di mana-mana. Kan pengennya seperti itu ya. Nah. Oke, kemudian modal kerja itu ya, jenisnya yang ada di dalam perusahaan nanti kita bedakan, ada yang disebut modal kerja permanen
dan ada yang disebut modal kerja variabel. Kalau nggak salah, PPT-nya sudah saya share ya di Classroom ya? Betul nggak sih? Atau belum? Iya, Bu, sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi sebenarnya itu bisa dibaca ya teorinya ya. Tapi mungkin Anda belum sempat membaca. Oke, jadi modal kerja yang ada di perusahaan itu ada yang disebut modal kerja permanen dan ada modal kerja variabel. Kalau dilihat berdasarkan ketersediaan dan apakah jumlahnya gitu ya dipengaruhi oleh faktor lain. Yang pertama modal kerja permanen. Permanen, namanya permanen berarti kan itu selalu ada, selalu tersedia. Selama perusahaan itu masih ada, selama perusahaan itu masih beroperasi, berarti yang namanya modal kerja permanen itu ada. Ya, ada di dalam perusahaan. Untuk modal kerja permanen, kita bedakan ada modal kerja yang primer dan ada modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja yang minimal harus tersedia gitu ya. Supaya perusahaan bisa beroperasi. Primer berarti sangat mendasar, itu harus ada. Untuk yang normal, berarti modal kerja yang jumlahnya itu harus tersedia supaya perusahaan bisa beroperasi dalam kondisi yang normal. Normalnya itu misalnya ya kondisinya bagaimana, maka modal kerja yang tersedianya itu jumlahnya sekian. Kalau nggak normal itu kan berarti kondisinya berbeda ya. Kondisinya berbeda itu berarti nanti kita larinya gitu ya bahasnya ke modal kerja variabel. Yang dimaksud modal kerja variabel berarti jumlahnya gitu ya, jumlah modal kerjanya itu bisa berubah. Bisa dipengaruhi oleh kondisi tertentu gitu ya atau peristiwa tertentu. Untuk modal kerja variabel ada yang disebut modal kerja musiman atau modal kerja temporer, kemudian ada modal kerja siklis dan ada modal kerja darurat. Ya, itu ya untuk variabel ada 3, ada musiman atau temporer, ada siklis, dan ada yang darurat. Oke, kita bahas satu persatu. Modal kerja musiman. Dari namanya saja musiman. Musiman itu kan berarti kan tergantung musim, ya, tergantung momen, hari-hari tertentu. Contohnya bagaimana? Apa yang dimaksud modal kerja musiman? Jadi modal kerja musiman ini adalah modal kerja yang jumlahnya itu harus ditambah gitu ya, harus ditingkatkan oleh perusahaan di musim-musim, di momen-momen tertentu. Misalnya kapan? Contohnya gini, menjelang Hari Raya Idul Fitri, ya, atau awal puasa juga ya sudah mulai harus menambah modal kerjanya. Karena di momen-momen tersebut, itu permintaan atau kebutuhan konsumen akan produk-produk tertentu itu meningkat. Misalnya permintaan atau kebutuhan sirup, ya, sirup. Kita tahu tuh, kalau musimnya puasa gitu ya, musimnya mau lebaran segala macam sirup tuh dijejer gitu ya, dipajang di apa? Di mart-mart misalnya ya, di supermarket ya, dari mulai Marjan, sirup ABC, Campolai dan lain sebagainya. Berbeda dengan hari-hari biasa, ya permintaan atau kebutuhan konsumen terhadap sirup itu biasa saja, atau bahkan ya nggak terlalu minat, ya nggak ada gitu misalnya ya permintaan, kalaupun ada yang nggak banyak. Tapi di momen tadi ya mau Idul Fitri, puasa ya, itu permintaannya meningkat. Buka puasa nggak pakai sirup kayaknya nggak afdol gitu ya. Apalagi pas hari rayanya, pas misalnya ada tamu gitu ya atau saudara itu suguhannya sirup misalnya. Permintaan kue-kue kering misalnya ya atau biskuit kaleng itu kan meningkat ya di momen-momen tadi ya, hari raya, puasa, berbeda dengan hari-hari biasanya. Sehingga di momen-momen tadi perusahaan perlu menambah atau meningkatkan modal kerjanya. Jadi jumlah modal kerjanya itu lebih besar daripada hari-hari biasanya. Nah, itu untuk modal kerja musiman. Jadi jumlahnya itu ya berubah dipengaruhi oleh kondisi tadi musiman ya, permintaan dari konsumennya. Nggak setiap saat si konsumen minta, tapi di hari-hari tertentu saja ya. Atau produk yang lainnya misalnya apa ya, alat sholat ya, atau apa perlengkapan ibadah. Bukan berarti di hari-hari biasa itu nggak ada permintaan, hanya jumlahnya itu meningkat gitu yang melonjak di hari-hari tadi gitu ya, puasa atau mau lebaran.
Oke, tadi modal kerja musiman. Kemudian yang berikutnya untuk modal kerja variabel ada modal kerja siklis. Nah, apa yang dimaksud modal kerja siklis? Nah, modal kerja siklis ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah dipengaruhi oleh perubahan konjungtur. Konjungtur ini diartikan sebagai peristiwa ekonomi gitu ya, kejadian dalam aktivitas ekonomi yang tidak biasanya. Jadi di luar dari kebiasaan. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Misalnya gini, misalnya terjadi inflasi, gitu ya. Inflasi sekian persen misalnya. Nah, ketika terjadi inflasi, itu kan harga-harga itu cenderung mengalami kenaikan, betul? Betul ya? Harga kebutuhan misalnya atau harga barang-barang. Nah, itu satu barang harganya naik bisa disusul gitu ya, diikuti dengan barang-barang yang lainnya yang ikut naik juga. Di situ nilai uangnya turun gitu ya, daya beli masyarakatnya jadi berkurang. Tadinya misalnya punya uang 100.000 itu cukup buat beli beras 10 kg kualitas sedang misalnya ya. Nah, ketika terjadi inflasi gitu ya, inflasi apa misalnya naik gitu ya. Tadinya berapa persen lalu melonjak misalnya ya, lonjakan inflasi misalnya ya. Ternyata uang 100.000 itu nggak cukup untuk bisa beli beras 10 kg dengan kualitas yang bagus. Untuk mendapatkan beras dengan jumlah dan kualitas yang sama, maka diperlukan uang yang jumlahnya lebih besar dari 100.000. Karena terjadi inflasi tadi menurunkan nilai uang. Nah, jadi modal kerja siklis itu yang seperti itu. Ya, misalnya perusahaan gitu ya, biasanya itu membeli bahan baku itu harganya sekian per unit atau per kilogram gitu ya. Tapi karena terjadi inflasi, nah ini harga bahan bakunya juga ikut naik misalnya. Sehingga perusahaan harus menyediakan jumlah modal kerja yang lebih besar, lebih banyak daripada atau dibanding dengan sebelumnya karena terjadi kenaikan harga bahan bakunya. Nah, itu yang dimaksud dengan modal kerja siklis ya. Berikutnya, untuk modal kerja variabel ada yang disebut dengan modal kerja darurat. Darurat. Apa yang dimaksud modal kerja darurat? Darurat itu yang bagaimana? Kondisi darurat tuh gimana? Namanya juga darurat ya. Segala sesuatu yang terjadi yang sebelumnya misalnya tidak bisa direncanakan, tidak diprediksikan. Misalnya perusahaan itu kan nggak merencanakan misalnya akan terjadi konsleting listrik. Kan nggak tahu ya, tahu-tahu misalnya di perusahaan karena suatu hal konslet lah listriknya, misalnya terjadi kebakaran, banyak yang terbakar misalnya ya. Kalau kondisinya seperti itu, kan yang timbul kerugian ya, misalnya kerugian perusahaan berapa besar gitu ya akibat kebakaran yang disebabkan konsleting listrik tadi. Sehingga di sini kondisinya perusahaan otomatis gitu ya harus menambah gitu ya modal kerjanya lagi supaya bisa kembali beraktivitas normal. Misalnya tadinya sudah disediakan gitu ya, tapi tahu-tahu terjadi kondisi darurat tadi, ya, kebakaran atau misalnya kondisi yang lainnya terjadi musibah banjir misalnya ya atau longsor. Nah, perusahaan kena ini juga, kena dampak misalnya ya perusahaannya di daerah situ, di wilayah situ terkena banjir, terkena longsor atau misalnya gempa bumi. Itu kan di luar rencana perusahaan ya, di luar apa istilahnya, di luar perkiraan misalnya ya, hal-hal seperti tadi nggak direncanakan. Siapa sih yang mau terjadi bencana gitu ya, siapa sih yang mau terjadi musibah ya. Jadi untuk yang darurat itu perusahaan menambah atau meningkatkan jumlah modal kerjanya disebabkan oleh kondisi-kondisi tadi, peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh alam misalnya ya, atau kejadian yang dialami perusahaan yang memang tidak disengaja ya. Tidak disengaja ya, ada yang sengaja kebakaran bisa saja ya, misalnya disengaja karena supaya misalnya asuransinya cair, tapi saya rasa yang namanya perusahaan juga pengen kan kondisinya aman-aman saja ya, memastikan bahwa oh iya karyawannya itu bekerjanya itu dalam kondisi yang nyaman gitu ya, keselamatan pekerja diutamakan ya, nggak ada yang pengen terjadi kebakaran seperti itu. Itu ya. Jadi untuk modal kerja ya jenisnya
Sekali lagi, ada modal kerja yang permanen dan ada modal kerja variabel. Nah, nanti di materi ini kita akan mencoba menghitung atau menentukan kebutuhan modal kerja menggunakan beberapa metode. Ada menggunakan metode persentase penjualan, ada menggunakan metode perputaran modal kerja, dan menggunakan metode keterikatan modal kerja. Anda sambil baca PPT-nya nggak? Coba ntar saya share. Share. Komen. Mana ya? Mana ya? Saya nyimpen di mana ya? Nah, ini. Nah, ini ya, kalau kita gambarkan pembagian modal kerja, lihat dari ketersediaan gitu ya, atau jumlahnya, apakah dipengaruhi gitu ya, atau oleh faktor atau peristiwa tertentu, ataukah memang jumlahnya itu besarannya itu tetap, misalnya yang minimal gitu ya, minimal harus tersedia berapa. Oke, kebijakan modal kerja. Jadi pada dasarnya kebijakan modal kerja ini merupakan strategi gitu ya, atau kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya modal kerjanya ini mau berasal dari mana? Dari sumber pendanaan internal gitu ya, ataukah eksternal, dari sumber dana yang jangka pendek ataukah jangka panjang misalnya ya. Nah, nanti dilihat dari sumber modal kerjanya, apakah jangka pendek, jangka panjang, itu modal kerja ini nanti kita bedakan, ada kebijakan modal kerja agresif, kebijakan modal kerja moderat, dan kebijakan modal kerja konservatif, tergantung dari keberanian perusahaan dalam menanggung risiko bisnisnya. Nah, ini tadi sudah ya, terkait kepercayaan. Kebijakan modal kerja yang konservatif. Nah, untuk modal kerja konservatif berarti di sini ya, modal kerjanya itu diperoleh atau menggunakan sumber dana jangka panjang. Misalnya menggunakan kredit bank ya, misalnya kredit bank. Perusahaan pinjam ke bank misalnya 5 tahun ya. Nah, itu dipergunakan untuk atau sebagai modal kerja. Jadi pakainya pendanaan jangka panjang. Kemudian untuk yang moderat, maka di sini tergantung dari aset yang dibiayainya atau modal kerjanya itu apakah bersifat permanen gitu ya atau variabel. Ya. Untuk aset yang bersifat permanen ya, atau misalnya modal kerjanya dia modal kerja permanen, maka pendanaannya itu berasal dari sumber dana jangka panjang. Ya, karena tadi asetnya itu bersifat permanen, ya, aset tetap gitu ya, aset yang bersifat jangka panjang. Modal kerjanya modal kerja permanen, harus selalu ada gitu ya, harus tersedia selama perusahaan masih berdiri, masih beroperasi. Jadi untuk mendanai modal kerja permanen ataupun aset yang bersifat jangka panjang tadi, maka menggunakan sumber atau pendanaan yang jangka panjang. Sedangkan untuk yang modal kerja variabel misalnya ya, atau aset yang bersifat
lancar gitu ya atau variabel, maka menggunakan pendanaan yang jangka pendek. Jadi dilihat ya, tergantung dari asetnya, apakah aset jangka panjang, aset jangka pendek, ataukah dilihat juga apakah modal kerjanya permanen ataukah modal kerjanya variabel. Kemudian ada kebijakan modal kerja agresif. Untuk yang agresif berarti modal kerjanya itu menggunakan sumber modal atau sumber dana yang jangka pendek, agresif ya. Kita lihat sumber modal kerja. Jadi sumbernya banyak ya, yang bisa dipergunakan nantinya sebagai modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan. Ini udah pasti ya, dari laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan, itu bisa dipergunakan sebagai modal kerja. Kemudian keuntungan dari penjualan surat-surat berharga jangka pendek. Ini kalau perusahaan punya. Ya, kalau perusahaan punya itu bisa dilihat kalau di neraca atau di laporan posisi keuangan, posisinya itu yang di bawah kas. Ada namanya surat berharga atau marketable securities. Nah, keuntungan dari penjualan surat berharga ini itu juga bisa dipergunakan sebagai sumber modal kerja. Kemudian bisa dari penjualan aset tetap atau aktiva tetap. Ya udah jelas ya. Jual misalnya ya, aset tetap perusahaan apa? Misalnya tadinya perusahaan pada saat punya uang gitu ya, keuntungannya lagi banyak ya, omset penjualannya lagi tinggi, perusahaan misalnya investasi dibelikan tanah misalnya ya. Nah, tanah itu kan sebagai investasi ya, investasi jangka panjang. Nah, ketika terjadi kenaikan harga tanah, karena yang namanya tanah itu kan nggak ada penyusutan ya, itu bisa dijual tanah tadi, misalnya mau menambah atau meningkatkan modal kerja untuk lebih meningkatkan keuntungan perusahaan lagi. Lalu berikutnya sumber modal kerja yang lainnya bisa dari penjualan saham atau obligasi. Ini juga sebagai sarana memperoleh pendanaan ya. Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan, ya. Kalau obligasi itu adalah bukti utang. Nah, jadi kalau perusahaan menjual atau menerbitkan obligasi, berarti perusahaan mencari utangan. Ya. Jadi nanti konsekuensi yang timbul, ya perusahaan harus bayar kewajibannya, baik pokok ataupun bunganya. Obligasinya itu misalnya kupon rate-nya berapa, misalnya oh kupon rate tahunannya sekian, oh berarti nanti ada bunga secara periodik yang harus dibayarkan. Nanti pada saat jatuh tempo ya, jatuh tempo obligasi ya, perusahaan harus membayar sebesar nilai nominal obligasinya. Ya. Kalau saham, saya yakin Anda sudah tahu ya, itu bukti kepemilikan, bukti penyertaan. Ya. Itu juga bisa sebagai sarana perusahaan mendapatkan pendanaan atau sumber dana. Ataupun sumber yang lainnya ya, kredit bank, pinjaman yang bersifat jangka pendek yang selain dari bank misalnya ya, atau misalnya utang dagang dari supplier, itu juga bisa ya sebagai modal kerja dan lain sebagainya. Fungsi manajemen modal kerja. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi ya aktivitas atau kegiatan usahanya, maka makin besar pula modal kerja yang diperlukan. Jadi nanti ada banyak faktor ya yang bisa menjadi pertimbangan atau yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang harus disediakan oleh perusahaan. Nah, salah satunya adalah aktivitas ya atau kegiatan perusahaannya, volumenya, ya. Ataukah misalnya kompleks tidaknya ya. Nanti kita bahas kemudian. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan. Kalau kita bicara nilai perusahaan, ini bisa dikaitkan dengan cost atau biaya. Apakah perusahaan bisa mengefisienkan biaya-biaya, terutama berkaitan dengan biaya modalnya. Karena kalau perusahaan bisa memperkecil, mengefisienkan biaya-biaya modal, maka ini nanti bisa berdampak terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Ya, kalau di MK2 nanti ada pembahasannya tersendiri mengenai struktur modal ya. Struktur modal pakai
beberapa konsep, ada konsep tradisional, di mana dikatakan di konsep atau pendekatan tradisional bahwa yang namanya struktur modal itu bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ketika perusahaan mengubah struktur modal perusahaannya, maka berpengaruh juga terhadap nilai perusahaan. Dan di situ diakui adanya struktur modal optimal. Nah, struktur modal optimal adalah ketika perusahaan bisa mengefisienkan biaya-biayanya, yaitu biaya modalnya gitu ya, bisa memaksimumkan harga sahamnya, bisa memaksimumkan nilai perusahaannya. Ya. Oke. Nah, ini diantaranya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan atau mempengaruhi besar kecilnya modal kerja ya. Yang pertama, skala usaha perusahaan. Anda bisa lihat, bisa bandingkan antara perusahaan yang skalanya masih kecil ya, dengan perusahaan yang skalanya sudah besar, itu modal kerja yang diperlukannya pasti kan berbeda ya. Pasti yang modal kerja untuk perusahaan yang skalanya sudah besar, itu modal kerjanya lebih besar daripada yang skalanya masih kecil. Kemudian aktivitas perusahaan. Perusahaan dengan aktivitas yang sudah sangat kompleks gitu ya, di dalamnya itu banyak divisi-divisi, bagian-bagian, departemen-departemen. Anda bisa lihat misalnya di perusahaan manufaktur, lalu kita bandingkan dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa misalnya ya, yang aktivitasnya masih sederhana, yang aktivitasnya kalau perusahaan dagang hanya menjual barang dagangan gitu ya, perusahaan jasa berarti menjual jasa. Kita bandingkan dengan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, menjadi produk jadi. Dia kan sudah lebih kompleks ya aktivitasnya ya, sudah beragam. Nah, sehingga modal kerja yang diperlukannya juga lebih besar untuk perusahaan manufaktur dibandingkan perusahaan jasa misalnya ya. Karena masih kecil misalnya yang jasanya ya, misalnya jasanya apa ya? Oh ya, jasanya misalnya salon gitu ya. Salon dibandingkan dengan misalnya pabrik tekstil pasti kan berbeda ya modal kerjanya. Volume penjualan. Nah, ini udah pasti. Makin besar gitu ya volume penjualan, makin besar pula modal kerja yang diperlukan. Ya, nanti ketika kita mau menentukan kebutuhan modal kerja juga salah satunya adalah dengan melihat volume atau tingkat penjualannya. Ya. Kemudian perkembangan teknologi, penerapan teknologi. Perusahaan yang sudah mengadopsi teknologi yang canggih gitu ya, modern, di mana sudah menggunakan mesin-mesin misalnya ya, mesin-mesin produksi dengan kapasitas besar ya. Lalu kita bandingkan dengan perusahaan yang belum menerapkan teknologi canggih, teknologi modern, belum menggunakan mesin-mesin misalnya, pasti kebutuhan modal kerjanya kan nggak sama. Ya, otomatis untuk perusahaan yang sudah menggunakan teknologi yang canggih, modern gitu ya, banyak menggunakan mesin-mesin dengan kapasitas besar, pasti diperlukan modal kerjanya yang jumlahnya lebih besar pula. Ya. Kemudian periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja. Makin lama si elemen-elemen pembentuk modal kerjanya terikat di dalam modal kerja, maka makin besar pula modal kerja yang diperlukan. Dilihat misalnya kasnya terikat di modal kerja berapa lama gitu ya. Piutangnya terikat di modal kerjanya berapa lama. Persediaannya misalnya berapa lama ya, bahan bakunya terikat di modal kerja berapa lama ya. Itu makin lama berarti nanti makin besar pula modal kerja yang dibutuhkan. Kemudian pengeluaran kas rata-rata setiap hari makin besar kas yang dikeluarkan gitu ya setiap harinya, maka makin besar pula modal kerja yang diperlukan. Nah, nanti kita coba lihat ke contoh biar Anda lebih memahami lagi. Oke, kita mencoba menentukan kebutuhan modal kerja ya, menggunakan 3 metode, yaitu metode keterikatan modal kerja, kemudian metode perputaran modal kerja, dan metode persentase penjualan. Nah, untuk yang metode keterikatan modal kerja di sini, nanti kebutuhan modal kerjanya itu ya dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu periode atau lamanya ya, terikatnya modal kerja, dan proyeksi atau perkiraan pengeluaran atau kebutuhan kas hariannya. Makin lama terikat di modal kerjanya, gitu ya, makin besar kebutuhan modal kerjanya. Makin besar pengeluaran atau kebutuhan kas hariannya, maka makin besar pula kebutuhan modal kerjanya.
Berikutnya metode perputaran modal kerja. Jadi nanti kita hitung perputaran elemen-elemen atau komponen-komponen pembentuk modal kerjanya, ya. Perputaran kasnya berapa gitu ya, perputaran piutangnya berapa, perputaran persediaannya berapa. Nah, nanti kita bisa menghitung perputaran modal kerjanya. Sehingga nanti misalnya pada saat kita mau menentukan kebutuhan modal kerja periode yang akan datang, kita bisa anggap bahwa di masa datang itu perputaran modal kerjanya sama seperti yang sudah terjadi. Ya, nanti bisa dihitung kebutuhan modal kerjanya. Nah, kalau untuk yang metode persentase penjualan, berarti nanti perhitungannya itu ya, nanti dilihat gitu ya, penjualan yang periode berjalannya gitu ya, atau yang sekarangnya, nanti bisa kalikan ya, dengan penjualan di masa depan. Nanti ada rumusnya ya, jumlah aset lancarnya berapa, kita bagi dengan penjualan tahun berjalan atau tahun sekarang, nanti dikalikan dengan penjualan tahun depan. Itu untuk metode persentase penjualan. Oke, kita ke metode yang pertama dulu. Ya, di sini sudah ada contohnya. Ini sederhana ya, contohnya ya. Nah, misalnya di sini ada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu hanya menjual barang dagangan ya, nggak ada proses mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kalaupun ada proses, paling hanya sekedar misalnya setelah barang dibeli dari supplier atau dari pemasok, dikemas lebih menarik lagi gitu ya, dibikin lebih cantik lagi, tapi nggak ada proses mengolah gitu ya. Nah, misalnya di sini ada data mengenai rata-rata periode terikatnya modal kerja. Barang dagangan disimpan di gudang selama 6 hari, kemudian lama pengumpulan piutang 14 hari. Jadi misalnya di sini berarti perusahaan memberikan syarat pembayarannya gitu ya, boleh sampai 14 hari si konsumen atau pelanggannya membayar. Nah, di sini misalnya lama pengumpulan piutangnya 14 hari. Sehingga jumlah terikatnya modal kerja adalah selama 20 hari. Lalu kalau kita lihat di sini ya, ada pengeluaran kas harian untuk beli barang dagangan, untuk upah karyawan, untuk administrasi dan umum, untuk penjualan. Nah, jumlahnya misalnya 1.150.000 dengan rincian seperti ini ya. Nah, kemudian perusahaan menetapkan kas minimal. Ingat ya waktu kita membahas manajemen kas bahwa untuk menetapkan saldo kas minimal itu nanti tergantung atau dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing karena nggak ada standar bakunya. Rumusnya seperti ini, menentukan atau menghitung kas minimal. Tidak, jadi dikembalikan lagi. Karena antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu bisa berbeda ya dalam perhitungannya, dalam menetapkannya. Nah, misalnya di sini kas minimalnya 250.000. Saya misalnya menetapkan kas minimal di dompet saya 100.000 misalnya ya, Anda bisa berbeda. Misalnya Anda kas minimal yang harus tersedia di dompet misalnya 200.000. Pasti punya pertimbangan tersendiri. Kenapa saya menetapkan 100.000, kenapa Anda misalnya menetapkan 200.000. Perusahaan juga demikian. Nah, dengan data seperti ini, gitu ya, informasi seperti ini, maka kita tentukan kebutuhan modal kerja perusahaan dagang ini, yaitu kita kalikan ya lamanya atau periodenya terikat modal kerja, yaitu 20 hari, dikalikan dengan pengeluaran kas hariannya, yaitu 1.150.000, nanti hasilnya berapa, kemudian kita tambah dengan kas minimal. Sehingga kebutuhan modal kerja perusahaan ini adalah 23.250.000. Nah, yang ini kira-kira bisa dipahami? Perhitungan yang ini? Iya, Bu. Nah ya, ini lah. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada contoh yang lebih variasi yang lebih ini ya, lebih tidak sesederhana yang tadi. Masih di metode yang sama. Nah, misalnya di sini ada perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Perharinya perusahaan itu bisa memproduksi sebanyak 65 unit. Jadi ini produksi hariannya ya, 65 unit ini. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan menetapkan hari kerjanya 25 hari. Setelah dipotong libur-libur misalnya ya. Nah, berikut ini biaya-biayanya. Untuk bahan baku, perusahaan itu biayanya
atau misalnya membeli bahan baku gitu ya, Rp12.000 per unitnya. Jadi untuk memproduksi 1 wajan teflon, biaya bahan bakunya adalah 12.000. Oke, kita break dulu karena azan. Sambil ini dulu ya, kita simak azan dulu. Biayanya ya, per unitnya itu 12.000. Kemudian untuk bahan pembantu, untuk memproduksi 1 unitnya itu adalah Rp7.000. Untuk TKL ya, upah tenaga kerja langsungnya yang terlibat dalam proses produksi, per unitnya adalah Rp9.000. Kemudian untuk overhead ini berarti yang selain bahan baku gitu ya, selain yang TKL, ini per bulannya Rp550.000. Kemudian untuk biaya penjualan Rp1.700.000 per bulan. Perusahaan membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan DP kepada pemasok 4 hari sebelum barang diterima. Jadi sebelum bahan baku sama bahan pembantunya diterima, sudah ngasih DP dulu ya. Waktu yang diperlukan untuk proses produksi misalnya 3 hari, lalu wajan yang sudah jadi disimpan di gudang 4 hari, penjualan secara kredit selama 5 hari. Ini berarti penjualannya boleh tidak tunai ya, tapi dikasih tempo sampai 5 hari. Puji-pujian, mudah-mudahan Anda tetap bisa mendengar dengan baik suara saya. Misalnya perusahaan menetapkan kas minimalnya 500.000. Nah, berdasarkan informasi ini, kita akan menghitung kebutuhan modal kerjanya. Oke, yang pertama kita lakukan, kita hitung atau tentukan ya, lamanya terikatnya modal kerja. Jadi bahan baku, bahan pembantu gitu ya, terikat di modal kerjanya berapa hari, berapa lama. Kemudian untuk TKL, overhead, atau biaya yang tadi ya, yang penjualan, itu terikatnya di modal kerja berapa lama. Kita lihat untuk bahan baku dan bahan pembantu tadi berdasarkan informasi, itu perusahaan sudah dimulai gitu ya aktivitasnya dari mulai memberikan DP. Jadi ada DP gitu ya, uang muka untuk bahan baku dan bahan pembantu. Jadi kita hitung di sini ya, sudah mulai terikat di modal kerjanya. Untuk DP 4 hari, kemudian produksi 3 hari tadi ya, kemudian penyimpanan di gudang, selesai produksi itu 4 hari disimpannya di gudang. Lalu tadi penjualannya itu tempo 5 hari. Sehingga untuk bahan baku dan bahan pembantu, terikat di modal kerja ini selama 16 hari. Nah, untuk yang TKL, overhead, dan penjualan, berarti yang pembayaran DP itu tidak kita masukkan ke perhitungan sebagai periode atau lamanya terikat di modal kerja. Ya, untuk yang TKL, overhead, sama penjualan, berarti yang 4 hari itu tidak kita masukkan ya ke perhitungan di sini. Jadi dimulai dari produksi, yaitu 3 hari, penyimpanan, kemudian penjualan kredit, dan jumlahnya berarti selisih 4 hari ya dengan yang tadi yang bahan baku dan bahan pembantu terikat di modal kerja. Kalau bahan baku dan bahan pembantu terikat di modal kerja 16 hari, kalau yang TKL, overhead, sama penjualan terikatnya di modal kerja 12 hari. Karena yang memberikan DP-nya nggak dihitung, nggak dimasukkan. Kemudian berikutnya kita hitung kebutuhan kas hariannya. Ya, tadi kan ada ya datanya, informasinya untuk bahan baku berapa ya untuk per unit produksinya. Nah, bahan baku biayanya itu per unitnya 12.000. Karena per harinya perusahaan memproduksi 65 unit, berarti kebutuhan kas untuk bahan baku ini adalah 12.000 dikali 65, ya, yaitu 780.000. Untuk bahan baku, untuk bahan pembantu tadi biaya per unitnya adalah 7.000. Karena memproduksi 65 unit, oh berarti kebutuhan kas harian untuk bahan pembantu 7.000 dikali 65. Untuk TKL 9.000 per unit kalikan 65 ya. Nah, untuk overhead sama penjualan tadi informasinya, datanya itu adalah per bulan ya. Per bulan ini ya untuk BOP sama biaya penjualan. Nah, di sini perusahaan menetapkan hari kerjanya 25. Jadi mencari perharinya ya tinggal dibagi 25. Karena kita lagi ngitung kebutuhan kas harian. Ya. Jadi 550.000 dibagi 25, 1.700.000 dibagi 25.
Sehingga kebutuhan kas per hari untuk bahan baku, pembantu, TKL, overhead, dan penjualan adalah Rp1.910.000. Nah, sekarang kita hitung kebutuhan modal kerjanya. Nah, dengan mengalihkan dengan lamanya atau periodenya yang tadi sudah kita hitung ya, yang bahan baku sama pembantu 16 hari, untuk TKL, overhead, sama penjualan itu 12 hari. Nah, sehingga kebutuhan modal kerja untuk bahan baku, karena tadi di tabel yang di atasnya kebutuhan kas hariannya adalah 780.000, dan lamanya atau periode terikatnya bahan baku di modal kerja adalah 16 hari, maka kebutuhan modal kerja untuk bahan baku ya adalah 12.480.000. 780.000 kalikan 16 ya. Untuk bahan pembantu ini juga sama dikalikan 16 ya. Yang tadi ya. Nih kalikan 16. Dikalikan dengan kebutuhan kas hariannya di tabel yang atasnya, tinggal dilihat saja ya, untuk bahan pembantu itu kebutuhan kas hariannya 455.000. Kalikan 16 sama dengan 7.280.000, itulah kebutuhan modal kerja ya untuk bahan pembantunya. Untuk TKL, overhead, sama penjualan, ingat tadi lamanya itu adalah 12 hari, bukan 16 ya. Jadi kalikannya 12. Sehingga kebutuhan modal kerja untuk TKL 7.020.000, lalu untuk overhead 264.000, dan untuk penjualan 816.000. Sehingga jumlah modal kerjanya yang diperlukan adalah 27.860.000. Karena tadi perusahaan menetapkan saldo kas minimal sebesar 500.000, di sini ada ya informasinya ya, kas minimalnya 500.000, sehingga kebutuhan modal kerja perusahaan setelah ditambahkan dengan kas minimal adalah 28.360.000. Nah, yang ini kira-kira bisa nggak? Prinsipnya mah kan sama dengan yang tadi ya, yang soal sebelumnya. Lamanya atau periode terikatnya nanti dikalikan dengan kebutuhan atau pengeluaran kas harian. Cuman yang ini lebih kompleks. Ya. Bisa kira-kira? Bisa yang ini kira-kira? Halo? Masih menyimak? Insya Allah bisa Bu. Oke, insya Allah bisa. Ini baru satu metode. Sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu metode perputaran modal kerja. Nah, di sini misalnya ada data aset lancar, yaitu kas, piutang, persediaan. Ini berarti data aset lancar operasional ya. Ini ada data 2 tahun. Data ini kan bisa kita lihat di laporan posisi keuangan atau neraca ya. Kalau neraca itu biasanya itu kan disajikannya di akhir periode. Nah, di sini misalnya di akhir tahun. Jadi ada data kas akhir tahun 2012 gitu ya, dan ada data kas akhir tahun 2013. Yang piutangnya juga sama, ada data akhir 2012, ada data akhir 2013. Persediaannya juga sama ya, ada data akhir 2012 dan ada data akhir 2013. Jika penjualan pada tahun 2013 adalah sebesar 20 juta, nah berapa perputaran modal kerja pada tahun 2013? Jadi nanti kita hitung perputaran modal kerjanya ya di tahun 2013, berapa kali dia berputar. Dari mulai dana atau modalnya ditanamkan gitu ya, ke modal kerjanya. Jadi nanti kita hitung perputaran komponen-komponen atau elemen-elemen pembentuk modal kerjanya. Berapa perputaran kas, berapa perputaran piutang, berapa perputaran persediaan. Menggunakan data penjualan yang ini, yang 20 juta. Nanti dibagi rata-rata kas gitu ya, nanti dibagi rata-rata piutang dan dibagi rata-rata persediaan. Jadi perputaran kasnya ya kita hitung dengan rumus penjualan dibagi rata-rata kas. Kenapa rata-rata kas pakainya? Karena di sini datanya ada 2 tahun, akhir 2012 dan akhir 2013. Karena kita mau ngitung perputaran modal kerja 2013, sehingga kita menghitung juga perputaran kas, piutang, dan persediaan di tahun 2013, maka data yang akhir 2012 itu sebagai data awal 2013.
Jadi dengan kata lain ya, di sini kasnya itu ada data awal tahun 2013 dan ada data akhir 2013. Jadi yang akhir 2012-nya sebagai awal 2013. Sehingga kita pakainya data rata-rata. Rata-rata kas, rata-rata piutang, rata-rata persediaan. Ya. Kemudian pada tahun 2014 misalnya penjualannya itu diperkirakan menjadi 30 juta, berapa kebutuhan modal kerjanya? Nah, dengan beranggapan bahwa perputaran modal kerja di tahun 2014 itu sama seperti perputaran modal kerja 2013, berapa kali gitu ya berputarnya, nanti kita bisa tentukan modal kerja yang diperlukannya. Oke, kita ke langkah yang pertama dulu ya, kita hitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerjanya. Perputaran kas, penjualannya berapa dibagi rata-rata kasnya ya. Nah, kalau misalnya Anda menjumpai soalnya itu datanya hanya data 1 tahun 2013, berarti ya sudah gunakan data yang itu saja. Jadi bukan dibagi rata-rata kas ya, tapi dibagi jumlah atau saldo kasnya. Misalnya yang 2012-nya saya hapus nih ya. Kita mau ngitung perputaran kas tahun 2013, berarti nanti 20 juta dibagi 400.000. Kemudian untuk perputaran piutangnya 20 juta dibagi 600.000, kemudian untuk persediaannya 20 juta dibagi 800.000. Itu kalau yang 2012-nya misalnya saya hapus. Tapi kalau datanya ada 2 tahun seperti ini, ingat berarti nanti ada data awal dan data akhir, sehingga pakainya data rata-rata. Paham ya maksud saya ya? Iya, Bu. Oke. Nah, setelah kita hitung, misalnya perputaran kasnya itu ada 66,67 kali. Mau dibulatkan juga boleh, ya. Nah, maksudnya perputaran kas berarti dari mulai kasnya itu ditanamkan gitu ya, ke modal kerja, sampai nanti bisa diterima kembali gitu ya, hasilnya berupa kas. Maksudnya perputaran kas itu begitu ya, 1 kali dalam 1 periode, di sini berarti si kasnya itu berputar sebanyak 66,67 kali. Kalau dihitung hariannya, nanti kan dihitung juga hariannya, oh berarti asumsi setahun berapa hari, nanti dibagi 66,67. Berikutnya, yang perputaran piutang juga sama ya, kita hitung menggunakan rumus ini ya, penjualan dibagi rata-rata piutang. Lalu yang perputaran persediaan, penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, sudah ketemu bahwa dalam setahun, piutangnya berputar 36,36 kali dan persediaannya berputar 26,67 kali. Sekarang kita hitung harinya gitu ya, lamanya berapa hari. Nah, untuk kas, berarti 1 putarannya itu 5,4 hari. Asumsi setahun ya, 360 ini adalah asumsi 1 tahun, ada 360 hari. Nanti dibagi perputaran kasnya yang tadi sudah kita hitung. Untuk piutang ini 9,9 hari. Untuk persediaan ini 13,5 hari. Sehingga lamanya berputarnya itu ya si elemen-elemen pembentuk modal kerjanya adalah 28,8 hari. Atau kita bulatkan jadi 29 hari. Nah, sehingga bisa kita hitung perputaran modal kerja tahun 2013, yaitu asumsi setahun 360 hari nanti dibagi yang 28,8 hari tadi. Jadi di tahun 2013 itu ada 12,5 kali putaran modal kerjanya. Satu putarannya adalah 28,8 hari. Satu tahunnya ada 12,5 kali. Dari mulai ditanamkan gitu ya sampai si modal kerjanya tadi bisa diterima kembali ya dalam bentuk kas. Itu yang dimaksud satu putaran. Sehingga kebutuhan modal kerja di tahun 2014-nya dengan menganggap bahwa perputaran modal kerjanya adalah sama dengan tahun 2013 yaitu 12,5 kali, maka kebutuhan modal kerja tahun 2014 adalah Rp2.400.000 ya untuk 1 kali putarannya. Nah, ini jika menggunakan metode perputaran modal kerja. Satu lagi,
metode persentase penjualan. Nah, ini simple ya perhitungannya ya. Misalnya di sini ada data aset lancar, ada data aset lancar yang operasional ya. Kas 200.000, piutang 300.000, persediaan 500.000. Misalnya penjualannya ya, ini data 2018 ya, 15 juta. Jika direncanakan penjualan tahun 2019, jadi ini ramalan atau rencana di tahun 2019, penjualannya adalah 18 juta. Berapa kebutuhan modal kerja tahun 2019 menggunakan metode persentase penjualan? Oke, kita hitung kebutuhan modal kerjanya. Yang aset lancarnya tadi kita jumlahkan ya, 200 tambah 300 tambah 500, nanti dibagi dengan penjualan tahun 2018, dikalikan dengan rencana penjualan tahun 2019. Sehingga kebutuhan modal kerja tahun 2019 menggunakan metode persentase penjualan adalah Rp1.200.000. Simple lah, saya yakin ini bisa semua. Itu tadi ya, menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, ini bisa buat latihan untuk lebih memperdalam materi modal kerjanya. Anda bisa kerjakan ya soal nomor 1 dan soal nomor 2. Oke, coba dikerjakan dulu soal nomor 1. Kira-kira Anda bisa mengerjakan atau tidak? Bisa kira-kira nomor 1? Cara ngitungnya gimana? Berapa modal kerja yang dibutuhkannya?
Ada yang sudah? Ada yang sudah? Halo? Belum, Bu. Belum? Nomor 1 aja dulu. Anda bisa lihat di situ ya, periode atau lamanya terikat di modal kerja. Di situ kan ada lamanya penyimpanan di gudang, proses produksi, terus jangka waktu pembayaran. Itu berapa hari kalau dijumlahkan? 14 hari, Bu. 14 hari. Nah, sekarang yang kebutuhan atau pengeluaran kas hariannya berapa? 2.460.000. 2 juta. 2.460.000. Sama yang lain ya? Iya, Bu. Oke, udah tinggal dikalikan saja. Dikalikan 14 hari tadi. Di sini nggak ada menetapkan safety cash ya, nggak ada penetapan saldo kas minimal. Jadi tinggal kalikan saja yang 14 kali 2.460.000. 34.440.000. 440.000, Bu. Ya, jawabannya 34.440.000. Ya, ada yang masih bingung kah? Ada yang masih bingung? Mudah-mudahan enggak. Ini mau melanjutkan mengerjakan soal 2 atau Anda mau udahan dulu karena mau ada jam lagi? Tadi kalau nggak salah jam 1 ada jadwal ya? Iya, Bu. Iya Bu, ada Mau jadwal. lanjut atau mau gimana? Oh, yang nomor 2-nya buat tugas aja Bu, gimana Bu? Oke, nomor 2-nya silahkan Anda kerjakan ya. Meskipun nggak saya tugaskan resmi di Classroom, tapi Anda saya harapkan mencoba mengerjakan yang soal nomor 2. Baik, Bu. Baik, Iya Bu. Bu. Ntar absennya belum ya. Ini absennya ya. Oke, itu absennya.
Sebelum kita akhiri, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Bu. Sudahi dulu, saya ucapkan terima kasih.